Nah, dengan penangkapan terukur ini, Pak, pengawasannya akan seperti apa, Pak? Kita tahu ya Laut Indonesia ini luas, begitu ya, Betul, negara kepulauan, Pak. betul, Proses betul. pengawasannya akan seperti apa nih, Pak? Oke, jadi Kementerian kita luar biasa, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mempunyai control room, bahkan pakai teknologi, pakai satelit, mereka bisa mengontrol seluruh perairan kita, gitu ya, bahkan bisa di zoom in. Sampai setitik apapun, sekecil apapun ada kapal, di zoom in kita tahu kapal itu izinnya seperti apa. Apakah sudah berlaku atau jatuh tempo dan lain sebagainya. Apakah dia eligible, apakah dia sudah tercatat di Kementerian KKP bahwa dia eligible untuk menangkap ikan dan sebagainya. Saya rasa pengawasan itu amat sangat luar biasa, tetapi menurut kami karena lautan kita amat sangat luasnya begitu ya, sehingga tentu saja perlu dukungan yang lebih besar lagi untuk pengawasan perikanan itu. Baik, artinya perlu dukungan ya Pak ke depannya terkait dengan pengawasan agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau dari PT Perikanan Indonesia sendiri, Anda melihat tantangan apa Pak yang kemungkinan akan dihadapi ya terkait dengan upaya untuk bisa terus mendorong penangkapan ikan ini bisa dilakukan secara baik, terukur begitu ya. Ada kuotanya. Nah, tantangannya akan seperti apa Pak? Tantangannya saya rasa tidak lebih dan tidak kurang adalah masalah pengawasan seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi pengawasan sama tentu saja penegakan ketentuan peraturan yang akan dilakukan gitu ya, termasuk juga sanksi-sanksi apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena penangkapan ikan terukur ini sudah amat sangat mengakomodasi. Jadi mengakomodasi terhadap siapa? Kan kita mungkin tahu lah beberapa waktu yang lalu kita sering dengar berita mungkin banyak terjadi pencurian ikan di wilayah kita, gitu ya. Nah, sekarang dengan penangkapan ikan terukur berbasis kuota tadi, udah nggak perlu mencuri-curi. Langsung saja apply datang ke Indonesia, misalnya kalau kapal-kapal asing datang ke Indonesia, apply secara legal, kita bisa kasih kok ada alokasinya. Akan diberikan izin ya Pak? Betul, akan diberikan izin dan menangkap secara legal. Itu akan sangat bagus buat mereka juga buat negara. Kenapa? Karena itu berarti meningkatkan devisa. Karena salah satu peraturan dari penangkapan ikan terukur adalah setiap ikan yang ditangkap harus didaratkan kembali ke perairan, ke pelabuhan di Indonesia. Untuk apa? Untuk ditimbang sebagai dasar pengenaan pajak daripada ikan yang ditangkap hari itu. Dan kedua tentu saja devisa bagi Indonesia. Karena begitu masuk ke Indonesia berarti ini adalah dijual ekspor misalnya. Berarti adalah devisa yang bagus buat Indonesia. Baik, artinya kedepannya kapal asing diperbolehkan untuk menangkap ikan di Indonesia, sangat begitu ya. Tapi dengan satu syarat ya, ada izinnya ya Pak ya nanti kedepannya dan juga diharapkan ini bisa menjadi penerimaan bagi negara ya Pak Sigit. Selanjutnya Pak, sejauh ini terkait dengan kebijakan yang akan segera dijalankan atau dilaksanakan ya Pak, ini sosialisasinya sudah seperti apa Pak? Artinya kepada nelayan atau mungkin kepada mitra dari perusahaan sendiri? Ya, saya rasa sosialisasi tetap dan sedang terus dilakukan, sudah dimulai cukup lama karena PP-nya terbit tahun ini, kemudian di follow up dengan Kepmen, secara Kementerian melakukan keputusan Menteri, kemudian dari itu diterjemahkan dengan surat edaran dari Kementerian, which is untuk mensosialisasikan bagaimana penangkapan ikan itu di Indonesia, terutama bagi pelaku-pelaku usaha, termasuk juga di dalamnya ada nelayan. Jadi kemarin sosialisasi terakhir pada tanggal kalau nggak salah 4 Oktober kemarin itu sosialisasi yang terbaru dan akan dilakukan secara terus-menerus karena ini tidak mudah memang paradigm setting dari pemikiran dari orang-orang itu bahwa ini nangkep sekarang ada kuotanya dan dari nangkep rezim kuota bebas sekarang ada kuotanya. Gitu. Baik, terkait dengan sosialisasi ya Pak, bagaimana ke depannya cara menangkap ikan yang tadi disampaikan bahwa penangkapan secara terukur berbasis kuota. Sejauh ini dari sosialisasi mungkin yang sudah dilakukan ya lebih dulu, apakah ada keberatan atau mungkin ada hal-hal yang dirasa mungkin ini perlu dikaji ulang, baik dari sisi nelayan Pak ataupun mungkin dari sisi mitra perusahaan? Ya, saya rasa keberatan atau kalau kita berubah dari cara yang lama ke cara yang baru selalu ada perubahan-perubahan yang harus disesuaikan. Nah, penyesuaian itulah yang sebetulnya yang kita harus cermati dan kita harus dengar masukan-masukan dari para pelaku. Misalnya nih, musim penangkapan ikan gitu ya, kalau di sesuai peraturan itu adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember.
itu adalah window untuk kuotanya gitu ya. Sementara nelayan-nelayan kita kan mempunyai ritme sendiri karena mereka juga tahu bulan-bulan Agustus misalnya mereka udah musim-musim kan dan kira-kira sampai apa namanya akhir Februari dan disitulah ini tinggal setting aja pemikirannya. Jadi itu. Kemudian mengenai darah tangkapan ikannya, kemudian izin-izinnya dan sebagainya itu memang harus ada perubahan karena kita juga akan pemerintah juga mendistribusikan seluruh pengawasan itu juga ke provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Gitu. Baik, lalu terkait dengan jumlah tangkapan ikan Pak, gitu. Mungkin pemirsa juga penasaran juga begitu. Ini jumlah tangkapan ikan selama ini artinya sebelum adanya penangkapan ikan ke depannya akan lebih terukur seperti apa Pak? Artinya apakah sudah sesuai dengan jumlah serapan, oversupply atau bahkan mungkin sebetulnya kurang? Oke. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ikan sebagai salah satu dari komponen pangan di Indonesia, komoditas ikan ini alhamdulillah karena kita punya geografis yang amat sangat baik yang dari yang Tuhan berikan kepada negara Indonesia. Kita punya geografis yang luas dengan lautan yang luas gitu ya. Ikan termasuk satu-satunya saya rasa saat ini dari komoditas pangan yang self sufficiency-nya itu di atas 100%. Artinya apa? Artinya demand domestik bisa dipenuhi daripada supply domestik. Jadi ini adalah, tetapi kita nggak boleh lengah, tetap saja makanya penangkapan itu dilakukan harus diukur, diberikan kuota supaya tidak ada pemancingan yang over exhausted terhadap lingkungan.